Patoknya udah mau. Baik teman-teman, sembari menunggu suara saya terdengar. Jelas, Pak. Terdengar. Jadi tunggu teman-teman yang lain ya.
Baik teman-teman, langsung saja. Ini saya mulai. Tolong diaktifkan kameranya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman semua? Sehat walafiat, Pak. Alhamdulillah, sehat walafiat ya. Baik, ini pertemuan ke-13 ya. Insya Allah ada beberapa poin ya atau materi yang akan saya sampaikan. Ya. Baik, untuk materi pada hari ini yaitu kita tentang membicarakan mengenai sifat ya ataupun perbuatan ya perbuatan tercela. Ya, jadi ada beberapa perbuatan yang akan kita pelajari ini. Ya, seperti ada itu yang namanya israf. Ya, israf. Kemudian ada yang namanya tabzir. Ya, kemudian ada yang namanya ghibah. Ya, kemudian ada yang namanya fitnah. Ya, ini ya saya akan memberikan sedikit bekal kalian nanti ketika kalian terjun langsung di masyarakat ataupun di dunia kerja. Baik, dari perbuatan tercela ini ya adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Siapa yang melakukan perbuatan tercela ya berarti mereka telah menganiaya diri mereka sendiri. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Ya, karena manusia perlu memperhatikan ya, waktu ke waktu yang dalam perjalanan hidupnya mengalami banyak perubahan. Karena begitu banyaknya permajuan ya, dari peradaban, ya, kemudian menimbulkan pergeseran ya banyak perilaku yang mempengaruhi perorangan ya maupun kelompok itu sendiri. Ya, kemudian dari bukunya Imam Ibnu Qayyim ya beliau berkata akhlak yang tercela ya, adalah bermula dari kesombongan dan rendah diri. Ya, dari kesombongan itu muncullah ya, sikap bangga, ya, sok tinggi ketika dia mendapatkan jabatan, kemudian dia sok hebat, ya keras kepala, kemudian gila pangkat ataupun berkedudukan tinggi. Ya. Kemudian mereka juga senang dipuji, ya, padahal tidak berbuat sesuatu. Ya, paham ya maksud saya? Maka dari itu saya mengambil materi ini ya dengan harapan setiap pribadi kalian ya menyadari sikap masing-masing kalian ya. Jadi mengetahui dampak dari setiap perilaku sehingga dapat merubah diri
kita menjadi yang lebih baik. Ya, saya akan memaparkan materi. Sudah ada ya di kalian? Share screen. Aman, Pak. Lihat, Pak. Jadi visi dan misi dari pelajaran kita, jadi menjadikan ajaran Islam sebagai sumber nilai dan pedoman yang mengantarkan mahasiswa dalam mengembangkan profesi dan kepribadian. Ya, misinya terbinanya mahasiswa yang berintak dan berilmu dan berakhlak mulia, dan menjadikan ajaran Islam sebagai landasan berpikir dan berperilaku dalam pengembangan profesi. Ya, baik, di sini di pertemuan ke-13 ini saya akan membahas ini dari israf, tabzir, ya, kemudian ribah, dan fitnah. Untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai tentang pengertian israf, ya, bahaya, dan contoh perilaku dalam Islam. Sebelumnya ada yang tahu apa itu israf? Boros. Oke, yang lain. Selain boros. Apa lagi? Ada lagi? Berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu. Oke, ya. Boros, ya, dan berlebihan. Ya. Di sini kita bisa mengambil secara bahasa, ya, kata israf berarti berlebih-lebihan. Ya, dalam Islam ditunjukkan untuk semua tindakan manusia yang melebihi kadar yang dibutuhkan. Ya, israf juga termaksud perbuatan yang dipandang tidak baik. Bahkan dalam beberapa hal yang dilarang agama. Terdengar? Tes sinyalnya, maaf. Terdengar suara saya? Oke. Ya, maaf sinyal. Ya, saya lagi di luar Jawa ini. Ya, baik. Kita lanjut.
sikap berlebih-lebihan ya itu ya bisa dikenalkan dengan istilah israf. Ya, sikap ini dilarang oleh agama Islam. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ya. Itu ayat ke-31 ya, yang berbunyinya wahai anak Adam, pakailah pakaianmu tes terdengar suara saya? Terdengar Pak, alhamdulillah dengan jelas. Oke. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Kemudian makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebih. Secara bahasa dari pengertian israf ini kita tahu ya berasal dari kata asrofa yusrifu, ya israfan, ya yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Kemudian secara istilah ya israf adalah suatu sikap jiwa yang memperturutkan ya. Jadi dia menurutkan keinginan semestinya. Biasanya sikap tercela ini ya dimiliki oleh orang-orang yang boros, ya, orang-orang yang rakus, yang tidak pernah puas akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian mereka terus mencari kepuasan dunia dengan melakukan perbuatan yang melampaui batas, ya, agar lebih memahami itu semua. Adapun contoh perilaku israf kita bisa lihat di layar. Ya. Menambah-nambah di atas kadar kemampuan dan berlebih-lebihan dalam hal makan, ya, sebab makan yang terlalu kenyang dapat menimbulkan hal yang negatif pada kesehatan tubuh manusia. Ya, kemudian yang kedua ada bermewah-mewah dalam makan dan minum lainnya. Ya, artinya saat ketika kita mengkonsumsi makanan atau tidak boleh dipertaruhkan nyawa nafsu, sehingga semua yang diinginkan pun tersedia. Ya, kemudian yang ketiga ini ada menumpukan harta ya, atau sesuatu hal yang tidak kalau dibutuhkan olehnya ya, maupun oleh masyarakat, ya, barang yang tidak kita butuhkan yang jangka waktunya panjang kita beli, ya. Kemudian melakukan segala sesuatu yang berlebihan, ya, contohnya terlalu banyak tidur dan makan, ya, dua kebiasaan ini dapat menimbulkan penyakit malas, ya, yang membuatnya enggan bekerja, walaupun bekerja hasilnya pun tidak optimal, ya. Kemudian melakukan pekerjaannya yang sia-sia. Kemudian yang terakhir menuruti hawa nafsu demi keinginan sementara. Ya, ini adalah dari pengertian israf. Ya, ada yang ingin ditanyakan untuk israf ini?
Bagaimana? Aman? Lanjut? Lanjut, Pak. Oke, tidak ada. Oke ya. Kemudian untuk perbuatan yang tercela yang kedua yaitu adalah tabzir. Tabzir di sini ya kita sebut juga boros, ya, yaitu mempergunakan sesuatu secara berlebih-lebihan, ya, tidak jauh beda dengan israf. Ini ada coretan. Ya, baik, yang kedua tabzir. Ya, mempergunakan sesuatu secara berlebih-lebihan, ya, dan tidak bermanfaat. Dalam kamus besar Indonesia itu adalah boros diartikan sebagai berlebihan, ya, dalam pemakaian uang, barang, ya, dan lain sebagainya. Dalam Islam ya dikenal salah satu sifat yang bernama sifat tabzir. Ya, namun masih banyak yang belum kita ketahui, ya, apa itu yang dimaksud dengan sifat tabzir itu, ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan, ya, sedikit untuk dari sifat tabzir ini, ya. Sifat tabzir, ya, satu sifat, ya, syaitan, ya, dan golongannya yakni sesuatu yang dinafkahkan di luar kebenaran, ya, seperti harta, waktu, ya, dan ucapan, sehingga masuk dalam perbuatan boros, ya. Innal mubazirina kanu ikhwana syaiton. Hal ini juga sesuai dalam hadis, ya, yang diriwayatkan Muslim. Rasulullah SAW, ya, kata sahabat, beliau berkata kepada saya, ya, engkau telah seorang dari mereka. Sahabat yang mulia itu ialah Abdullah bin Mas'ud, ya, yang telah mendefinisikan perbuatan boros atau tabzir secara komprehensif dan jeli, ya, dengan mengatakan bahwa perbuatan, ya, boros atau tabzir ialah sesuatu yang dinafkahkan di luar kebenaran. Ya, ada beberapa contoh. Ya, ini ada contoh. Salah satu contoh sifat tabzir adalah menafkahkan segala sesuatu tanpa merasa jenuh, ya, tetapi pada hal-hal yang batil. Ya, dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 juga dijelaskan, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafuron. Ya, sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudaranya setan, ya, dan setan itu sangat ingkar, ya, kepada Tuhannya. Nah, ini
Ini ada tabzir, ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang namanya boros ya, boros dalam harta. Ya, seperti di dalam surat Al-Isra, ya, Al-Isra ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atizal qurba haqqahul wal miskin wa ibnu sabil wala tubadzir tabziron. Ya, artinya dan berikanlah haknya, wa atizal qurba haqqahu, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, ya, juga kepada orang miskin, wal miskin wa binus sabil, ya, dan orang-orang yang dalam perjalanan, ya. Kemudian wala tubazir tabziron, ya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, ya. Kemudian yang kedua adalah mubazir dan kesehatan. Juga ada mubazir dalam kesehatan berdasarkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 2 nikmat yang kebanyakan orang tertipu olehnya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ya, ini adalah mubazir dalam kesehatan. Jadi gunakanlah waktu luangmu untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Ya, ada dalam suatu Iktanim komsan qabla khamsin, ya, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla mautika, wahayata qabla mautika, waginaka qabla suglika, dan ila akhir. Ya, ini adalah mubazir dalam kesehatan. Ya, kemudian ada yang namanya mubazir dalam waktu. Ya, sesuai juga yang diriwayatkan Bukhari, ya, waktu luang juga menjadi hal yang sering disia-siakan oleh orang banyak. Ya. Imam Ibnu Jauzi mengatakan bisa saja seseorang berbadan sehat tapi dia tidak mempunyai kesempatan untuk beramal. Ya, kemudian bisa saja dia cukup kaya tapi fisiknya tidak sehat. Jika kedua hal itu bertemu, lalu ia dikalahkan oleh kemalasan dan meninggalkan ketaatan, ya, maka berarti dia telah tertipu atau berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Ya, ini adalah tabzir. Ya, tabzir dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tadi boros dalam harta, kemudian mubazir dalam kesehatan, mubazir dalam waktu. Ada cara menghindari perilaku tabzir. Ya, agar bisa menghindari sifat tabzir, ya, umat Islam harus menentukan nilai-nilai negatif yang terdapat pada perbuatan tabzir. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Ya, yang tadi sudah saya ini di awal juga, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Ya, maka dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya, ini adalah cara untuk menghindari perilaku tabzir. Ya, untuk tabzir, ada yang ingin ditanyakan?
Saya hapus dulu ya. Ya, bagaimana? Namanya 146 miliar. Ya, ada yang ditanyakan untuk takzir dan isyraf. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut ya. Yang ketiga itu adalah ghibah. Mungkin dari ghibah ya. Salah satu perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan harus dihindari oleh umat Islam. Secara etimologi, ghibah berasal dari bahasa Arab dari kata ghaba yaghibu, ghaiban, yang artinya ghaib, ya, tidak hadir. Berdasarkan etimologi tersebut dapat dipahami bahwa ghibah ialah bentuk ketidakhadiran seseorang dalam sebuah pembicaraan. Ya. Sementara menurut kamus bahasa Indonesia, ghibah adalah kegiatan membicarakan keburukan ya, atau aib ya, bagi orang lain ya, atau menggunjing. Dari kata ghibah ini tanpa disadari, ghibah menjadi perbuatan ini perbuatan yang sangat mudah dilakukan ya, dalam kehidupan bermasyarakat kita. Ya, perilaku tersebut juga bisa kita sebut ya bergunjing ya, atau bergosip. Ya, perlu diketahui ghibah dapat membawa kerugian baik untuk orang lain maupun diri sendiri. Ghibah itu juga merupakan perbuatan zolim ya, yang dilaknat oleh Allah. Ya, oleh sebab itu ghibah harus kita jauhi dalam kehidupan sehari-hari. Juga merupakan perbuatan membicarakan keburukan atau aib orang lain ya. Dalam agama Islam ghibah sangat dilarang ya, karena beresiko menimbulkan fitnah ya. Nanti kita akan lanjut ke fitnah ya. Perlu diketahui seseorang yang berghibah ya, bahkan diibaratkan seperti Mas Fajri. Suara Bapak tidak jelas, Pak. Ya, Mas Fajri di suara juga di jelas suara.
Sudah ya, jelas ya? Oke, saya ulangi kembali. Dalam agama Islam, ya, ghibah sangat dilarang ya, karena beresiko menimbulkan fitnah. Ya, perlu diketahui seseorang yang berghibah bahkan diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Ya. Ghibah juga merupakan perbuatan yang sangat dekat dengan perbuatan buruk lainnya seperti iri, ya, dengki, ya, hingga fitnah. Ini adalah dari pengertian ghibah itu sendiri. Nah, berikut adalah hukum dan larangan ghibah. Ya, ghibah merupakan perilaku zalim ya, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal tersebut bahkan tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 19 ya, artinya siapapun gemar menceritakan atau menyebarluaskan kejelekan saudara muslim kepada orang lain ya, diancam dengan siksa yang pedih di dunia dan akhirat. Ya. Dan juga ghibah berarti mengunjing, yaitu membicarakan atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai orang, tidak disukai orang ya, atau kelompok lainnya, baik tentang fisik, keturunan, ya, akhlak, aib dan keburukan yang kadang hal tersebut tidak berdasarkan bukti yang belum tentu kebenarannya. Ya, jadi Rasulullah SAW juga melarang umatnya untuk bergibah. Ya, diriwayatkan dalam hadis Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, orang Islam itu saudara bagi orang Islam lain. Jangan saling mengkhianati, jangan saling membohongi, dan jangan saling merendahkan. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram rahasianya, hartanya dan darahnya. Takwa itu ada di dalam hati. Cukup seseorang dikatakan jelek jika memandang rendah saudaranya muslim. Ya, ini adalah hadis ya, dari larangan umat Islam ya, untuk bergibah. Ya, kemudian lanjut. Nah, di sini ada dosa gibah berat dari dosa zina. Kenapa? Rasulullah SAW menyatakan bahwa dosa orang yang bergibah berat dari dosa zina. Ya. Gibah itu lebih berat dari zina. Seorang sahabat bertanya, bagaimana bisa? Rasulullah menjelaskan, seorang laki-laki yang berzina lalu bertaubat, maka Allah bisa menerima taubatnya. Namun pelaku gibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang digibahinya. Ya, ini hadis riwayat Tabrani. Ya, kemudian selain itu juga diriwayatkan bahwa Allah SWT pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan bertaubat dari perbuatan ghibah, maka dia adalah orang terakhir masuk surga. Dan siapa saja yang meninggal dalam keadaan terbiasa berbuat ghibah, maka dia adalah orang yang paling awal masuk neraka. Dan ini adalah bahwasanya dosa ghibah itu lebih berat ya, dari dosa berzina. Namun di akhirat nanti ya, seseorang yang suka bergibah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah ya, oleh orang yang digibahinya. Amal kebaikannya pun dibayarkan kepada orang-orang yang pernah dizoliminya, ya, termaksud kepada orang yang telah digibahinya.
Ya, kemudian setelah amal kebaikannya habis, ya amal keburukan orang-orang yang dizoliminya ditimpakan pada dirinya. Ya, ini adalah untuk dosa ghibah, ya, berat daripada dosa zina. Ya, kemudian, nah di sini ada cara untuk menghindari ghibah. Ya, stop ghibah. Pertama, memperbanyak ilmu agama, ya, dengan mengikuti kajian, membaca Al-Quran dan tafsirnya, serta selalu berpikir positif agar dapat menjauhkan diri, ya, dan menggunjing orang lain. Yang kedua adalah diam atau tidak menanggapi. Salah satu cara menghindari berghibah yaitu diam. Karena dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik dan hendaklah ia berdiam. Yang muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim. Ya, ini adalah cara untuk menghindari ghibah. Nah, kemudian yang ketiga, menasehati pelaku ghibah untuk menyudahinya. Ya, Anda bisa mengatakan dan mengingatkan pelaku ghibah bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah. Sebagaimana Rasul SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu rubah dengan lidahnya, rubahlah dengan hati, ya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Ini adalah hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ini adalah cara untuk menghindari ghibah. Ya, untuk ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, Mbak Putri.
Hibah itu Ada selalu pertanyaan, Pak. negatif. Ada, iya ini ya Mbak Putri ya. Oke, nanti di akhir akan saya jawab. Ini saya lanjutkan dulu saja ya. Baik, di sana ada pengertian fitnah dalam kamus besar bahasa Indonesia disebut bahwa fitnah adalah artinya perkataan bohong ya, atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud ya, menjelekan orang ya. Kata fitnah ini berasal dari bahasa Arab yang fitnatu yang makna ujian ataupun dan cobaan ya. Dalam Al-Quran dan hadis sendiri ya ada banyak makna tentang fitnah ya, seperti fitnah yang bermaksud syirik dalam Islam ya, kemudian berpaling dari jalan yang benar saat ya, kemudian pembunuhan dan kebinasaan ya, perselisihan dan peperangan ya, kemungkaran dan kemaksiatan ya. Ini adalah banyak yang dibahas di dalam Al-Quran. Ini juga ada bahaya fitnah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik kemudian membawa berita, maka periksalah dengan teliti ya, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Dan kemudian apapun yang kita dengar dari orang lain, segala ucapan itu kita terima dengan telinga, bukan dengan lidah. Ya. Berita-berita itu menyebar luas dari telinga ke telinga, ya, seolah keluar dari mulut ke mulut. Hati yang menentukan apakah semua berita yang didengar itu adalah benar atau salah. Ya Allah juga Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui. Dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja ya, padahal dia pada sisi Allah adalah benar. Ya, ini adalah bahaya dari fitnah. Kemudian ya, untuk slide yang terakhir, yang di sana ada fitnah itu hukumannya sangat berat, yang lebih berat daripada ketidaktaatan atau dosa besar. Sebab fitnah itu sendiri sangatlah berbahaya. Yang pertama, menimbulkan kesengsaraan dengan sebuah berita yang disebarkan tidak benar, ya, akan menimbulkan fitnah ya, yang sangat merugikan, ya, terutama bagi orang yang difitnah, ya, dan bisa jadi ya harga diri hancur di hadapan masyarakat.
ya, dan menjadi bahan cemoohan. Ya, sedangkan bagi yang memfitnah itu sendiri ya tidak akan lagi bisa dipercayai, dan setiap orang ya, pasti akan menjauhinya. Ya, ini yang pertama adalah menimbulkan kesengsaraan, ya, kesengsaraan bagi orang lain. Ya, kasihan dia tidak salah apa-apa, difitnah, ya pasti hidupnya akan hancur dia. Yang kedua adalah menimbulkan keresahan. Dari fitnah itu sendiri yang disebarkan kepada masyarakat ya jadi tidak tenang ya karena takut. Ya, misalnya ada yang fitnah menjadi pencuri, ya, pastinya orang akan takut jika suatu saat mereka akan jadi korban. Ya, ini akan terjadinya keresahan pada masyarakat ataupun pada lingkungan rumah kita. Ketiga itu ada pecah kebersamaan, ya, dan tali silaturahmi. Ya. Ingat bahwasanya satu fitnah bisa menghancurkan satu bangsa. Ya, satu fitnah saja bisa menimbulkan berbagai masalah yang akhirnya bisa menjadi seperti suatu lingkaran, ya, suatu lingkaran syaitan, ya, masalah yang tiada akhir. Ya, padahal keutamaan menyambung tali silaturahmi dalam Islam itu sangatlah besar. Ya, jangan sampai karena satu fitnah bisa menghancurkan satu bangsa. Yang ketiga, ya, yang keempat, dapat mencelakai orang lain. Ya, dapat mencelakai orang lain. Ya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, benar ya, fitnah itu asyaddu minal qatl. Ya, pada kenyataannya ini memang benar. Ya. Fitnah umumnya dilatar belakangi dengan ketidaksukaan, ya, atau kebencian terhadap orang lain. Ya, namun tidak menutup kemungkinan turut membangkitkan niat jahat, ya, berbuat kriminal yang dapat mencelakai orang lain. Ya, kemudian yang kelima, sana ada fitnah merugikan, ya, orang lain. Fitnah merugikan orang lain, ya, mungkin ini sudah sangat jelas, ya, bahwa fitnah ini banyak memberikan korbannya kerugian, mulai dari fisik, ya, psikis, sampai harta, benda, dan keluarga. Yang paling menyakitkan adalah hancurnya harga diri, ya, karena pada dasarnya setiap manusia pasti ingin dihargai, ya, di mata manusia lainnya. Ya, makanya fitnah ini sangat banget merugikan orang lain. Ya, kemudian yang keenam itu ada tanda-tanda munafik. Ya, ayatul munafiki salasa, ya, idza hadatsa kadzaba. Ya, ciri-ciri orang munafik, ya, ini berbicara dusta. Ya, ketika diberikan kepercayaan, ya, ketika, ya, atau amanah ketika kita kerja diberikan pekerjaan ini, ya, maka kita akan selesaikan pekerjaan kita. Ya, janganlah kita mengkhianatinya, ya, ataupun melanggar janji. Ya, kemudian yang terakhir adalah masuk neraka. Ya, fitnah ini merupakan salah satu dosa besar yang menjadi penghalang seorang muslim masuk surga. Ya, akibat dari perbuatan fitnah sendiri akan menjadi tanggungannya seumur hidup,
ya, yang apabila tidak segera bertaubat, ya maka nerakalah ancamannya. Ini itu hukumnya sangat berat, lebih berat daripada ketidaktaatan atau dosa besar. Ya, sebab fitnah itu sendiri berbahaya. Ini adalah semua poin-poin yang saya sampaikan pada perkuliahan ini. Mungkin kita jeda 5 menit ya untuk istirahat. Yang mau minum-minum dulu ya silakan.
Ya, baik teman-teman. Ada yang ingin tanyakan tadi pertanyaan dari Mbak Putri ya? Dari Mbak Putri. Gibah itu selalu negatif. Ya, tes Mbak Putri ada? Sudah on? Oke. Ya, gibah itu selalu negatif. Apa ada sisi positif? Ya, pada dasarnya gibah ini kan membicarakan keburukan, ya, membicarakan keburukan saudara apa orang lain lah gitu ya. Si dia begini ya, dalam mungkin dalam hadis juga ya, sebenarnya ya, man sataro musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Ya, barang siapa yang menutup aib, yang barang siapa yang menutup aib ya seorang muslim, ya, maka dia akan satarallahu fid dunya wal akhirah, ya, maka Allah akan menutup aib kita itu sendiri. Kalau kita mengumbar-ngumbarkan aib orang lain, yaitu kita ya negatifnya ya kita akan dapat dosa ya, dan dapat menyinggung orang yang digibahi. Ya, mungkin kalau saya pribadi untuk positifnya ini menghilangkan ya rasa apa ya rasa pelit, dan kemudian rasa peduli terhadap orang lain. Mungkin itu Mbak Putri. Baik, ada lagi ya, mengingat yang saya infokan di grup tadi ya, ini saya ada keperluan, jadi mohon maaf tidak sampai full saya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Jika tidak ada, mungkin saya bisa untuk mengakhiri. Cukup ya. Baik, untuk absen seperti biasa ya. Ini tolong diaktifkan kameranya. Oke, baik teman-teman, sudah. Ya, baik teman-teman sudah.
Ini untuk nilai kalian sudah saya setorkan ke kampus ya, nilai UTS. Ya, dan ini juga untuk absensi ya, ini ada yang mengikuti, ada yang tidak, ada yang mengikuti, ada yang tidak. Ya, ini ada beberapa saja yang tidak mengikuti dari perkuliahan pertama sampai 13. Ya, ini dari satu prodi itu ada ya, hanya ada 13 ya, 13 mahasiswa yang aktif. Ya, ini banyak yang saya coret ya, karena tidak mengikuti dari awal. Baik, tidak ada yang ingin tanyakan lagi? Sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Ya, maaf tidak sampai akhir karena saya ada keperluan. Ya. Saya akhiri. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, ya. Pak. DJ, dadah.